Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat-hebat di saluran ini. Salam sejahtera bagi kita semua, biarlah kiranya kasih dan kuasa yang daripada Tuhan itu senantiasa mengalir memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada. Amin. Baik Bapak Ibu saudara terkasih, renungan kita pada hari ini dari Ibrani 4 ayat 12 firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita pasti tahu dan memiliki berlian. Amin. Saya akan memberikan ilustrasi mengenai berlian. Saudara, berlian itu sangat indah bukan? Dan memiliki banyak warna. Jika seseorang menggunakan berlian, dia akan kelihatan begitu indah dan cantik. Mengapa? Karena ada daya tarik dari berlian tersebut. Jadi tidak heran saudara jika harga berlian itu sangat mahal dan banyak orang ingin memilikinya karena keindahannya dan daya tariknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berlian seperti firman Allah yang hidup dan berkuasa. Bagi setiap orang yang mengkonsumsi firman Allah setiap hari, mereka akan menjadi kuat dan kelihatan lebih indah dan menarik. Banyak orang akan datang kepada kita saudara. Mengapa? Karena kuasa firman Allah akan menarik banyak jiwa atau akan menarik banyak orang datang kepada kita. Kita harus tahu saudara, jika banyak orang datang pada kita dan mengasihi kita, itu bukan karena kekuatan kita sendiri saudara, bukan. Itu bukan karena kecantikan kita atau kehebatan kita. Namun itu semua karena firman Allah yang kita konsumsi setiap hari bekerja dalam kehidupan kita. Dan akhirnya menghasilkan kuasa Allah, amin. Setiap orang yang datang kepada kita dapat mengalami kuasa anak Allah. Mengapa? Karena kuasa anak Allah dilabuhkan dalam firman Allah. Pertanyaannya sekarang adalah yang pertama, bagaimana kita mengalami kuasa anak Allah dalam kehidupan kita? Yang kedua, apa yang membuat kuasa anak Allah itu bekerja dalam hidup kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama mengalami kuasa anak Allah ketika kita masuk dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Maksud saya membangun hubungan dengan Allah, kita akan mengetahui bagaimana firman Allah akan menuntun kehidupan kita kepada kehendaknya. Apakah itu kehendak Allah? Kembali saya beritahukan kepada kita bahwa kehendak Allah adalah untuk mengalami kuasanya. Allah rindu kita senantiasa mengalami kuasanya. Amin. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kita dapat mengalami kuasa anak Allah dalam hidup kita? Alkitab mengatakan bahwa kita harus direndam, ditaburi, dialiri dalam hadirat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu membanjiri pikiran kita dalam firman Allah untuk mengalami kuasa anak Allah. Yesus Kristus berkata kepada kita, perkataan-perkataanku yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk membenamkan pikiran, hati, dan hidup kita dalam firman Allah secara teratur supaya kita dapat mengalami kuasa anak Allah dalam kehidupan kita. Amin. Selain itu, ini juga membutuhkan waktu kita, membutuhkan komitmen serta ketaatan kita. Yang kedua, menjalankan kuasa anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kuasa anak Allah itu bekerja? Yang pertama, setiap kita memiliki hubungan dengan Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka kita adalah anak Allah, bukan lagi hamba. Amin. Galatia 4 ayat 7. Yang kedua saudara, kita harus menghabiskan waktu kita untuk membaca, merenungkan firman Allah. Amin. Allah akan menyatakan kehendaknya kepada kita melalui firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana firman Allah dapat hidup
bertumbuh serta memimpin kehidupan kita, tentu saja yang pertama kita harus berseru kepada Allah. Senantiasa berseru kepada Allah. Apapun keadaan kita, senantiasa berseru kepada Allah. Amin. Lalu yang kedua, hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga apapun keadaan kita, kita senantiasa bersuka cita karena Roh Allah senantiasa memenuhi kehidupan kita. Amin, saudara. Mari saudara, saat ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seberat apapun beban kita, biarkan Roh Kudus yang membawa kita tenggelam dalam hadirat-Nya, sehingga kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Biarlah kehidupan kita menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Mereka yang lemah mereka dikuatkan, dan dengan kesaksian kehidupan kita, orang-orang dapat dikuatkan dan mereka boleh mengenal kasih Kristus. Amin. Amin, saudara. Biarkan kuasa Allah yang menuntun kehidupan kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Amin, saudara. Jangan pernah lupa, saudara, kita menginvestasikan waktu untuk kerajaan Allah. Sesibuk apapun kita hari-hari terakhir ini, mari kita investasikan waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kita menjadi berkat buat semua orang di sekeliling kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami bersyukur, kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh datang duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu. Bapa, biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, itu boleh menguatkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh semakin dibangkitkan lagi iman kami ya Tuhan, roh kami semakin bergairah di dalam Engkau, dan biarlah ya Tuhan, kami senantiasa membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami senantiasa berseru kepadamu, dan Roh Kudus biarlah Engkau terus memenuhi kehidupan kami, memenuhi bejana-bejana kehidupan kami, sehingga hidup kami senantiasa bersuka cita. Apapun keadaan kami, kami senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan, karena Roh Allah bekerja melimpah-limpah memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, membentengi kami dengan api kudus-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita Allah senantiasa melimpah-limpah dalam hidup kami, dan keberhasilan, keberuntungan itu senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memulihkan bangsa kami, biar bangsa kami menjadi bangsa yang mempermuliakan nama Tuhan, dan Engkau juga yang memberkati pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Kami serahkan semuanya, seluruh pergumulan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.